Najibudin Al-Kubra dalam kitab apa? Risalah At-Turuq Ilallah. Apa itu? Tariqatul Mahabbah. Saya menyebutnya Tariqah Ma'rifah, Tariqat cinta. Bisakah cinta tanpa kenal? Nah, beliau langsung sebut ujungnya. Kalau kita dari awal dulu, ma'rifat dulu, kenal dulu, itu artinya ma'rifat. Ma'rifat apa artinya? Kenal. Kenal dulu baru cinta. Enggak kenal, enggak cinta. Ternyata kalimat itu dari kalimat sufi. Ya, tak kenal, maka man lam ya'rif lam yuhib. Siapa yang tidak kenal enggak akan pernah jatuh cinta. Yang terakhir riyadhah ruhiyah, itulah isinya ma'rifat mahabbah, ma'rifat mahabbah. Apa yang dimakrifati? Semua sisi tentang Allah. Tetapi tariqat ruhiyah, araftu rabbi bi rabbi, kata Sayyidina Ali, aku kenal Allah karena Allah mengenalkan dirinya kepadaku. Jadi kalau Allah nggak mengenalkan dirinya, Allah mengenalkan diri dengan dua wajah. Ada wajah uluhiyah, maka Allah datang bertajalli langsung ke dalam diri orang itu dan mengatakan ana rabbuka. Itu seperti Nabi Musa. Hai Musa, ya. Ya, falamma ataha nudiya ya Musa. Ya. Maka tatkala Sayyidina Musa datang kepada cahaya api yang ada di Tursina, Gunung Sinai itu, maka ada seruan, ya Musa, innani, sesungguhnya aku. Gimana kalimatnya? Maka tatkala datang dia kepadanya, maka diserulah Musa, wahai Musa, ana rabbuka fakhla'na alaik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Aku orang perampas, coba diluruskan sama Hafiz Dawami ini, ya. Akulah Tuhanmu. Jadi yang berseru siapa? Nah, itu Allah bertajalli lewat kalam kepada siapa? Sayyidina Musa. Itu namanya apa? Itu tajalli atau ta'rif uluhiyah. Allah mengenalkan keuluhiyannya, kerububihannya langsung kepada Sayyidina Musa. Ada yang lewat perantara, lewat guru, lewat nabi, lewat wali, lewat syekh, lewat orang tua, lewat kiai. Nah, itu sama, cuma beda makom. Cuma beda makom, ya. Dan itu juga terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dalam kitab beliau Al-Fathur Rabbani, beliau menyebutkan hal tersebut. Dan akan berlanjut kejadian itu kepada semua wali-wali kutub sampai akhir zaman. Akan berlanjut, ya. Jadi ayat itu ditulis begitu supaya orang faham, ulama pewaris para nabi. Ini rahasia nih, ya. Bukan wali kutub kalau Allah nggak mengenalkan diri kepada dia. Gitu aja, kontan, cash. Kita main cash aja sekarang. Banyak banget orang-orang merendahkan wali atau mewalikan orang yang tidak wali hari ini. Sembarangan ngasih gelar-gelar kutub. Kutub kupret kali. Sorry, ya. Jelas kaidahnya. Itu diturunkan sendiri oleh Allah Ta'ala, diterjemahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Araftu rabbi bi rabbi. Itulah kekutuban beliau Sayyidina Ali. Tugasnya apa? Ya, bedakan nih, dia wali kutub. Tugasnya apa? Ana Madinatul Ilmi, kata Rasulullah SAW, waliyun babuha. Aku pintunya ilmu. Itu tugas kewaliannya. Gitu ya. Bisa bedain? Assalamualaikum. Jadi bisa dibedakan, ya. Fahruthuha birriyadati wattahdhib lil akhlaq. Nah, coba lihat. Hari ini orang membayangkan tasawuf itu cuma urusan melatih akhlak kepada makhluk. Mereka lupa akhlak kepada Khalik. Akhlak kepada Khalik. Jadi tahzibul akhlak ada dua.
Akhlak ketiga malah, akhlak kepada dirimu, akhlak kepada sesamamu, lalu akhlak kepada Rabbmu. Tapi hari ini kita sering dengar tasawuf itu cuma sabar-sabar, ya, apalagi syukur, nerimo. Iya, itu benar. Cuma untuk sampai ke sana, kalau nggak dilatih nggak mungkin. Dan aqul lakum ya ikhwah, as-sabr al-mutlaq la yaqa'u ala sabirin illa bima'rifati al-mubli alaih. Orang itu nggak sampai kepada makom sabar yang mutlak kalau dia tidak mengenal siapa yang mengujinya. Oke? Jadi sabar ini juga ada dua, ada sabar mutlak, ada sabar nisbi. Sabar mutlak itu sabar ahli ma'rifat. Mereka kenal siapa yang cubit diri mereka. Mereka kenal siapa yang memberi musibah mereka. Kalau yang nyubit kekasih, marah nggak? Sabar nggak? Minta lagi. Paham? Kalau yang membebani adalah kekasih, kapok nggak? Malah nanya, kok kamu nggak minta, Neng, gitu? Kok kamu nggak minta jajan? Malah kita bingung. Itu contoh bahwa sang kekasih tidak merasa dibebani oleh kekasihnya. Adakah zat yang lebih sayang kepada kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah pernah ngeluh nggak sama antum semua? Kita kan yang suka ngeluh sama Allah, ya. Allah pernah khianat gak beberin rahasia antum? Kita yang nuduh Allah. Kita yang nuduh Allah berkhianat, padahal kita yang berkhianat, ya. Jadi tahzib itu artinya menata akhlak. Apa arti tahzib? Menata. Tahzib itu juga berarti meringkas. Maka yang tepat di sini adalah menata akhlak. Sanggupkah menanam sendiri, berlatih sendiri? Sanggupkah menata sendiri? Berarti wajib punya urus. Kalau antum sanggup, silakan coba aja sendiri. Coba sendiri kalau nggak baca. Cobain sendiri, ya. Baca kitab mah gampang, diuji coba. Ngaji mah gampang, ya, setengah jam, 1 jam, rasanya 1 menit, 2 menit. Coba duduk zikiran setengah jam. Kesemutan, dari tadi nggak kesemutan kan? Lupa nih, baru ingat kesemutannya, ya. Nah, kan nggak mungkin seseorang itu dapat berakhlak kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah. Mengenal Allah mulai yang basic, kenal nama, kenal af'al, perbuatan, kenal sifat, baru kenal zat. Makanya ada kitab Al-Maqsad Al-Asna, ini saya belum sempat mohon maaf kepada teman komunitas kita di Jerman. Kajian kitabnya gantung. Al-Maqsad Al-Asna yang kajian Zoom belum saya lanjutkan lagi. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi. Kalau ada yang punya teman di sana, sampaikan maaf saya ke teman-teman kita di Jerman, ya. Kitab Al-Maqsad Al-Asna. Itu kitab sudah mau selesai itu syarahnya. Tinggal dikit lagi namanya, nama-nama Allah. Nah, di situ Imam Ghazali memberikan 2 rumus. Ada nama yang untuk ta'alluq, untuk mengaitkan, menggantungkan hati kepadanya. Nggak boleh ditiru nama itu. Contohnya Allah. Nama Allah nggak boleh ditiru. Ini menurut Imam Ghazali. Ya, kita beda dikit. Ada tambahan, kan ada syarahnya. Ya, kan boleh beda antar zaman. Sebelum beliau juga belum banyak yang menjelaskan ta'alluq dan takhalluq. Beliau juga beda dengan guru sebelumnya. Beda di situ bukan lit tadad, itu lit tanawwu', bukan bentrok, tapi menunjukkan dinamika pengalaman. Kalau beliau kan nggak boleh katanya bertakhalluq billah, itu nggak boleh. Berakhlak dengan nama Allah nggak boleh katanya. Itu menurut Imam Ghazali. Ini bekas daripada ilmu kalam yang masih tersimpan dalam nafsiyah Imam Ghazali, dan itu normal dan itu bagus. Kalau beliau nggak begitu, jadinya kayak Ibnu Arabi. Karena Ibnu Arabi
bagi beliau ta'alluq billah itu biasa. Makanya muncul ungkapan beliau al-wahdah al-mutlaqah. Beliau nggak pernah ngomong wahdatul wujud. Aqul lakum ayyuhal ikhwah, Ibn Arabi ma yaqulu abadan wahdatul wujud. Innama qal wahdah al-mutlaqah. Beliau nggak pernah ngomong wahdatul wujud, satu wujud, nggak. Beliau bilang cuma wujud mutlak. Wujud, karena wahdatul wujud bukan mustalah beliau, tapi istilah yang dikeluarkan oleh imam setelahnya, yaitu Ibnu Sab'in. Siapa nama imamnya? Nanti 2 bulan lagi terbit bukunya tentang Ibnu Arabi. Dulu tulisan waktu saya masih S1, tapi kita kembangin. Nanti ada sanad hadisnya, ada sanad mazhabnya, ada sanad. Cuma itu sudah diplagiasi banyak orang. Tapi mereka nggak bilang itu dulu dari tulisan kita. Tapi nggak apa-apa. Ilmunya kan bukan ilmu saya. Kalau ada orang plagiasi, itu plagiasi. Diambil tapi dia nggak ngaku ngambil dari buku kita. Ya nggak apa-apa ya. Kita lagi ngamalin ilmunya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, jika aku mengajarkan satu ilmu, maka janganlah aku berharap ilmu ini tidak dinisbatkan kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.